Teman-teman, belakangan ini ada yang menyindir aksi mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM. Alasannya sederhana, katanya ngapain demo, BBM subsidi kan tidak naik. Sekilas memang terdengar logis, tapi coba kita pikir lebih jauh. Karena hidup ini tidak sesederhana status di WhatsApp, dan ekonomi juga tidak sesederhana tulisan di papan harga SPBU. Pertanyaannya bukan cuma BBM subsidi naik atau tidak, tapi apa dampaknya bagi masyarakat? Bayangkan begini, kalau harga cabai naik, apakah yang merasakan cuma petani cabai? Tentu tidak. Pedagang merasakan, warung makan merasakan, pembeli merasakan, akhirnya semua ikut terdampak. Nah, logika yang sama berlaku pada BBM. Memang benar, yang naik adalah BBM non-subsidi. Tapi kendaraan operasional perusahaan banyak menggunakan BBM non-subsidi. Truk logistik menggunakan BBM non-subsidi, mobil distribusi menggunakan BBM non-subsidi, jasa transportasi juga banyak yang menggunakan BBM non-subsidi. Kalau biaya operasional mereka naik, menurut teman-teman, biaya itu akan ditanggung siapa? Malaikat? Tentu tidak, ujung-ujungnya akan dibebankan kepada konsumen, yaitu masyarakat. Jadi ketika mahasiswa turun ke jalan, bisa jadi yang mereka lihat bukan hanya harga BBM hari ini, tetapi efek berantainya beberapa bulan ke depan. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Sebagian orang menganggap mahasiswa tidak paham persoalan, padahal bisa jadi justru mereka sedang mengingatkan sesuatu yang belum dirasakan masyarakat saat ini. Karena dalam ekonomi, dampak sering datang belakangan. Seperti mantan yang bilang sudah move on, kelihatannya tenang, tahu-tahu muncul lagi 3 bulan kemudian. Ekonomi juga begitu, efeknya tidak selalu langsung terlihat. Yang lebih menarik, ada yang bilang mahasiswa hanya mencari panggung. Nah, kalau begitu, kita juga harus adil. Kalau mahasiswa diam saat harga naik, mereka disebut tidak peduli. Kalau mahasiswa bersuara, mereka disebut cari sensasi. Lalu maunya bagaimana? Jadi mahasiswa itu harus demo atau tidak? Kadang-kadang kita terlalu mudah mencurigai niat orang. Padahal yang perlu diuji adalah argumennya, bukan prasangkanya. Kalau mahasiswa menyampaikan kritik, mari kita bantah dengan data, bukan dengan ejekan. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang membungkam kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjawab kritik. Dan jujur saja, kalau ada kelompok yang masih mau turun ke jalan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, itu sebenarnya pertanda baik. Karena sejarah menunjukkan banyak perubahan besar lahir dari keberanian orang-orang yang mau bersuara. Tentu tidak semua demonstran benar, tidak semua tuntutan yang tepat, tapi hak untuk mengkritik harus tetap dihormati. Sebab ketika mahasiswa mulai takut bersuara, yang berbahaya bukan bagi mahasiswa, yang berbahaya justru bagi masyarakat. Karena kekuasaan yang tidak diawasi seringkali merasa dirinya selalu benar, padahal tidak ada pemerintah yang sempurna, siapapun pemimpinnya. Dan dalam kasus kenaikan BBM ini, saya kira yang perlu dilakukan bukan saling mengejek, bukan saling merendahkan, melainkan membuka ruang diskusi. Apakah kenaikan BBM non-subsidi akan berdampak pada harga barang? Seberapa besar dampaknya? Apa langkah pemerintah untuk mengantisipasi? Apa solusi yang ditawarkan mahasiswa? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dibahas, bukan sekedar saling menyerang di media sosial. Karena pada akhirnya mahasiswa yang turun ke jalan dan masyarakat yang mengisi bensin di SPBU sebenarnya punya tujuan yang sama. Mereka ingin biaya hidup tetap terjangkau, mereka ingin ekonomi tetap stabil, dan mereka ingin kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi sebelum kita buru-buru menertawakan mahasiswa yang berdemo, ada baiknya kita bertanya, bagaimana kalau mereka sedang melihat sesuatu yang belum kita lihat hari ini? Karena dalam sejarah bangsa ini, banyak peringatan yang awalnya dianggap berlebihan, ternyata beberapa waktu kemudian terbukti ada benarnya.